Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya jadwal hari ini atau pagi hari ini akan diisi oleh Dr. Azmi Ismail. Tapi sampai setelah selesai sholat subuh ini pun tidak muncul, artinya tidak ketemu kita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dadakan susah juga ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini mengenai pelaksanaan wudu ya. Di surat Al-Baidah ayat 6 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu. Muka-mukamu, nah, ini jamak dari wajhun, jamaknya wujuh, wajah-wajahmu. Wagsilu wujuhakum, fagsilu wujuhakum. Kemudian wa aidiakum, dan tangan-tanganmu, ilal marafiq, sampai kedua siku-sikumu. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepalamu. Atau di sini ada dua makna. Ulama berbeda pendapat tentang biru'usikum. Ulama madhab Syafi'iyah mengatakan biru'usikum itu sebagian. Ai maknanya bi di situ adalah litab'id, sebagian. Artinya wamsahu, sebagian dari kepalamu. Wamsahu biru'usikum. Tapi ada juga yang memaknai wamsahu biru'usikum itu adalah usaplah seluruh kepalamu ya. Usaplah seluruh kepalamu. Ini mazhab ulama Malikiyah yang berpendapat seperti ini. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum, dan kaki-kakimu sampai kedua mata kakimu. Kalau ini maktuf alaihnya atau dia dihubungkan dengan kalimat wa aidiakum ilal marafiq, maka berarti di situ artinya basuhlah kakimu, basuhlah kakimu sampai kedua mata kakimu. Tetapi ada juga yang mengartikan bahwa maktuf alaih atau kata wa arjulakum itu
dihubungkan dengan bi ru'usikum atau sebagian kepalamu. Mengusap berarti maknanya mengusap sebagian kepalamu. Sehingga dan itu dikuatkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddau, ya yusallu, karena Rasulullah SAW yusallu kulla salatin biwudu'in wahidin. Hadis yang pertama ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan sekali wudu, sholat dengan sekali wudu. Di riwayat lain, hadis lain disebutkan, hadis riwayat Tirmidzi, karena yaumul fathi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli as-sholawati biwudu'in wahidin, wa yamsahu khuffaihi. Pada waktu saat Futuh Mekah atau Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan satu kali wudu untuk beberapa sholat, dan beliau tidak melepaskan sepatu beliau atau khuf beliau, tapi beliau cukup mengusap bagian atas dari sepatu itu, lalu beliau sholat dengan beberapa sholat yang beliau pada saat itu sedang Futuh Mekah. Kita tahu bahwa pada saat Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, ada yang mengatakan 9 Hijriah. Ya, pada tahun 8 Hijriah itu terjadi ibaratnya orang Islam bersama Rasulullah, para sahabat mendatangi kota Mekah secara rombongan besar, sekitar 5.000-an lebih lah. Ya, ada yang mengatakan 10.000. Di situ ada Nabi Muhammad, ada sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian mencanangkan untuk menaklukkan kota Mekah. Dalam perjalanan tentunya sangat jauh, ya, dari Madinah menuju Mekah. Pada saat penaklukan kota Mekah, sebelum sampai di kota Mekah, masih di pinggiran kota Mekah, beliau tidak masuk langsung, memerintahkan untuk kemudian tinggal sementara untuk membuat kemah di situ. Nah, ketika beliau membuat kemah di situ, dan beliau juga kemudian untuk menghangatkan tubuh, membakar sesuatu lah dengan kayu-kayu bakar gitu. Nah, itulah kemudian membuat orang kafir Quraisy takutnya luar biasa, disangkanya ingin membakar kota Mekah, terutama pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Sofyan. Sampai kemudian Abu Sofyan itu keluar secara diam-diam menemui Rasulullah di perkemahannya dan mohon kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, agar untuk tidak menyerang kota Mekah. Kata Rasulullah, ya, kita tidak menyerang kota Mekah. Ya, ada satu alasan bahwa kami ingin melaksanakan umroh, dia bilang gitu. Nah, akhirnya kemudian terjadilah suatu deal bahwa Abu Sofyan kemudian karena Rasulullah berjanji tidak akan menyerang, tidak. Nah, kemudian ditetapkanlah suatu ketetapan yang pada skala itu juru dakwah Rasulullah SAW mengatakan
Barang siapa yang masuk rumah Abu Sofyan akan aman. Siapa yang menutup pintu akan aman. Siapa yang masuk masjid akan aman. Nah, pada saat peristiwa Fatu Mekah itu beliau mencanangkan strategi masuk di dua daerah, yaitu di desa Misfalah dan di desa Ma'al. Dan pada saat itu pula lah, sebelumnya pada saat itu pula juga Khalid bin Walid sudah masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam dan membela Rasulullah SAW. Dan Khalid bin Walid disuruh oleh Rasulullah memimpin pasukan masuk lewat desa Ma'al, sedangkan Rasulullah masuk desa Misfalah. Nah, dalam kondisi seperti itulah maka Rasulullah pada saat itu melakukan sholat dengan 1 kali wudhu. Ya, sholat dengan 1 kali wudhu. Ini yang membuat kemudian sahabat Umar Ibnul Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa kau melakukan seperti itu? Wudhu 1 kali kemudian dengan sholat beberapa kali?" Lalu Rasul mengatakan, "Ini aku sengaja lakukan untuk sebuah pembelajaran." Nah, hadis yang pertama dengan hadis yang kedua berbeda. Hadis yang pertama, Rasulullah melakukan wudhu setiap sholat 1 kali wudhu. Tapi hadis yang kedua, Rasulullah pada saat peristiwa Fatu Mekah, Rasulullah melakukan wudhu 1 kali wudhu dengan beberapa kali sholat. Nah, ini ulama mengatakan hadis kedua menasahkan hadis yang pertama. Artinya apa? Bahwa kita boleh berwudu dengan 1 kali wudu tanpa tajdidul wudu atau memperbaharui wudu kita, sehingga boleh dipakai 1 kali wudu dengan beberapa kali sholat. Ini tentunya bagi orang-orang yang tidak mempunyai penyakit, ya ini khususnya. Bagi orang yang punya penyakit beser, orang yang punya penyakit nggak bisa nahan angin, kentut, nah ini harus tajdidul wudu atau harus selalu memperbaharui wudunya. Jadi setiap kali 1 kali sholat harus wudu lagi, setiap kali sholat harus wudu lagi. Tapi bagi orang yang bisa, ya artinya tidak mengalami penyakit seperti itu, maka dia boleh melakukan wudu 1 kali dengan berbagai wudu, dengan berbagai sholat, dengan sholat yang lebih dari 1. Nah, di saat itu pula juga Rasulullah tidak melepaskan sepatunya, tetapi beliau melakukan mashul khuffain, artinya menyapu sepatu beliau. Beliau tidak melepaskan. Ini yang disebut dalam istilah fikih disebut dengan mengusap sepatu atau mashul khuffain. Ini dibolehkan. Nah, mashul khuffain atau mengusap sepatu ini juga bagi sepatu-sepatu yang sulit dilepaskan. Cuma kan ada syarat-syaratnya. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Tapi sepakat dalam hal bahwa ketika memakai sepatu yang sulit dilepas atau sepatu yang terbuat dari kulit yang diikat-ikat sampai kemudian betis juga terikat, itu kan sepatu-sepatu orang dulu seperti itu. Nah, sekarang pun juga sudah ada banyak yang melakukan itu. Ya, diantaranya misalnya di Masjidil Haram kita bisa lihat askar-askar, ya polisi-polisi baladiyah sebutnya, atau polisi pamong praja yang pakai pakaian putih, ya pakaian gamis putih, ya pakaian Arab khas itu. Mereka pakai sepatu yang langsung seperti kayak model kaos kaki tapi agak tebal, ya. Nah, itu biasanya dilakukan mereka harus bersuci dulu lalu berwudu dalam keadaan suci, terus baru kemudian memakai sepatu itu. Nah, oleh karena itu saya pernah melihat mereka itu ketika berwudu, ya misalnya barangkali itu mereka itu tajdidul wudu atau memperbaharui wudu.
karena wudunya mungkin beliau udah masih suci gitu. Nah, itu cukup dengan mengusap bagian atasnya saja, ya, mengusap bagian atasnya saja. Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa seandainya agama itu menggunakan akal, maka yang paling tepat ketika mengusap sepatu atau mengusap sepatu adalah yang bagian bawah, yang paling kotor. Kenapa ini yang bagian atas? Kata Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hendaknya kita cermati bahwa tidak selalu kadang satu amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkadang ada yang tidak bisa dicerna oleh akal, termasuk wudhu sendiri itu sendiri. Misalnya, kalau wudhu ini untuk apa? Kan menghilangkan hadas kecil, istilahnya kan buang angin gitu kan. Tapi kenapa yang dibersihkan itu muka, tangan, kemudian juga mengusap sebagian kepala, kaki misalnya. Nah, itu juga kan tidak masuk di akal gitu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama itu bahwa mashul khuffain itu masih boleh dilakukan, bahkan ada syariatnya. Nah, tentunya menggunakan khuf atau sepatu yang tidak bisa dilepas. Nah, ini sepatu macam-macam. Ada yang sepatu boleh dipakai di dalam ruangan masjid misalnya, seperti kayak kaos kaki. Ada saudara-saudari kita yang muslimah itu kan pakai kaos kaki. Mereka yang tidak mau melepaskan kaos kakinya, ya, atau katakanlah mereka wudhu di tempat ruang terbuka di mana banyak orang-orang yang bukan muhrimnya. Mereka itu tidak melepaskan kaos kakinya. Mereka tidak mau melepaskan kakinya karena mereka menganggap bahwa punggung kaki itu atau kaki itu termasuk aurat. Jadi tidak mau dibuka. Ada sebagian begitu kan. Ya. Karena kan di dalam hadis jelas sekali, auratur rajuli ma bainas surrati war rukbati wa auratun nisa'i kullu ma fi badaniha illa wajhaha wa kaffaiha. Bahwa auratnya laki-laki itu di antara lutut sampai pusar, sedangkan auratnya perempuan seluruh badannya semuanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Berarti kaki nggak disebut. Nah, berarti termasuk aurat. Nah, ini sebagian yang mengatakan begitu. Sehingga kalau ada saudari kita umat muslimah yang wudhu di tempat ruang terbuka, dia menggunakan kaos kaki, dia tidak lepaskan kaos kaki itu, tapi cukup diusap di bagian atasnya saja. Itu sebagai syarat bahwa dia sudah melaksanakan ibaratnya istilahnya mengusap kaki, ya, sebagai membasuh kaki. Sehingga di sini bisa dimaknai kalau seandainya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 tadi bahwa membasuh kaki, ya, boleh juga dilakukan dengan cara mengusap kaki yang dibaluti dengan kaos kaki atau sepatu tipis yang itu boleh dipakai. Artinya tidak perlu dibuka. Ya, kalau askar, ya itu wajar karena mungkin baginya sebenarnya sulit untuk melepaskannya karena mungkin diburu waktu dan sebagainya. Pernah ya bapak-bapak ya kalau pas umroh atau pas haji kan ngelihat askar-askar itu kan pakai sepatu yang tipis yang seperti kayak kaos kaki tapi lebih tebal lagi itu ya. Nah, itu dia tidak melepaskan itu. Dia cukup mengusap bagian atas. Karena menurut mazhab Hambali itu masih boleh dilakukan itu, tidak perlu melepaskan tapi cukup diusap bagian atasnya saja. Nah, ini mungkin sebagian ulama yang menafsirkan bahwa wa arjulakum ilal ka'bain itu maktuf alaihnya, atau dia dihubungkannya bukan ke
wa aidiakum, ke tangan-tangan kalian, tetapi ke biruusikum, mengusap sebagian kepala. Nah, ini terkait dengan masalah wudu. Nah, wudu yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, gerakan wudu ya, atau perbuatan wudu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu, kemudian basuhlah tanganmu, usaplah sebagian kepalamu, dan juga basuhlah kedua kakimu. 4 hal inilah yang kemudian merupakan disebut sebagai rukun atau fardu. Ya, fardu atau rukun yang disepakati oleh 4 mazhab, baik itu ulama Syafi'iyah, Hambali, atau ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu disepakati oleh mereka. Itu diambil dari Al-Quran. Nah, sedangkan tertib dan niat, nah niat itu tidak diambil dari Al-Quran, tetapi diambil dari hadis Rasulullah SAW tentang niat yang disebutkan yang panjang itu tentang hijrah, di mana ujungnya ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal-amal perbuatan manusia itu atau orang-orang itu didasari dengan niat, dan seluruh likulli imri'in, dan setiap orang itu melakukan perbuatan sesuai dengan niatnya. Nah, dari situlah kemudian dimasukkan nomor 1. Berarti rukun wudhu 1 niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, dan kemudian yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki, tangan sampai sampai mata siku-siku, dan juga tertib. Nah, tertib itu berurutan. Nah, tertib itu sendiri juga diambil, bisa juga ada yang mengambilnya dari Al-Quran ini, ya, dari Al-Quran, mengambil atau konteksnya dalam itu, bahwa kenapa Allah menyebutkan secara berurut, mulai dari tangan. Ya, pertama mulai dari muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Itu kan berurut. Maka kemudian dimasukkanlah sebagai rukun di dalam wudhu. Sehingga rukun wudhu itu ada 6, ya kan? Pertama niat, yang kedua membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib berurutan. Nah, tentang 4 hal ini disepakati oleh 4 ulama itu tersebut. Rukun-rukunnya termasuk itu disepakati. Nah, sementara Imam Hanafi atau ulama Hanafiyah, rukun itu cuma 4 bagi mereka. Rukun itu cuma 4. Tertib dan niat itu mereka masukkan ke dalam syarat wudhu. Tertib itu syarat wudhu, ya harus diawali dengan niat katanya. Nah, dia dianggap sebagai kewajiban, tidak fardu. Artinya mengapa? Kalau seandainya misalnya ada orang tidak niat, itu tidak mengapa, tetapi hanya dianggap berdosa kecil gitu, berdosa aja ya. Tapi wudhunya tetap sah, dikatakan seperti itu. Niat dan juga tertib. Nah, ini perbuatan wudhu. Nah, tentunya pelaksanaan wudhu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah, di situ tidak disebutkan rukun, tidak disebutkan sunnah, tidak disebutkan. Tetapi Rasulullah melakukan wudhu itu berurutan, baik yang sunnah-sunnah wudhunya maupun yang rukun-rukun wudhunya. Mulai dari misalnya pertama membasuh tangan sampai pergelangan tangan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca Bismillah atau at-tasmiyah ini dalam hadis disebutkan, ya, la wudu'a lima lam yadhkurismallah,
Dalam hadis sebutkan begitu. Wudu tidak dianggap atau dianggap tidak sah, dia bilang di dalam hadis itu, kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika waktu niat, nah ini masalah niat. Niat ini ulama berbeda-beda. Ada ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa niat itu kapan mulai diucapkan dalam hati ataupun diucapkan secara lirih, ya. Nah, ulama atau diucapkan secara keras juga tidak apa-apa. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dilakukan pada saat membasuh muka. Karena perbuatan yang awal diperintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah membasuh muka. Maka disitulah kata ulama mazhab Syafi'iyah, lakukanlah pada saat membasuh muka kita membaca niat. Ya, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, mengenai membaca bismillah itu dilakukan pada saat membasuh tangan sampai pergelangan tangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di dalam hadisnya itu tidak disebutkan apakah itu wajib baca bismillah, tetapi para ulama mengambilnya bahwa membaca bismillah itu adalah sunnah. Baca bismillah sunnah. Jadi bismillahirrahmanirrahim dianggap sunnah. Nah, jadi diambil bahwa baca bismillah itu sunnah. Nah, kalau seandainya orang mutawaddi, ya, orang yang berwudu tidak membaca bismillah, maka dia sesungguhnya tidak melaksanakan sunnah, gitu aja. Lalu bagaimana dengan wudunya? Tetap sah, gitu, tetap sah. Hanya saja kurang eloklah tidak membaca nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma kan lagi-lagi posisi kita wudu di mana, ya. Kalau kita posisi wudu kita misalnya di WC atau di kamar mandi yang ada WC-nya, nah ini ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan wudu itu. Dahulu zaman Rasulullah SAW, antara WC dengan tempat mandi itu jauh sekali, jauh banget. Antara tempat buangan air hajat dengan tempat untuk wudu itu jauh sekali tempatnya. Rasulullah itu sampai ke belakang, jauh di balik bukit dah gitu. Ya, itu berbeda. Nah, kalau zaman sekarang kan ya kamar mandi, ya di situ ada WC-nya, di situ ada tempat hajatnya, ya udah ngumpul jadi satu kan. Dan kita butuh di situ, nggak ada lagi tempat kan. Ya, rumahnya kita kan ya segitunya gitu ya. Kalau yang di sini ya, bagi bapak-bapak yang punya itu bisa memisahkan antara tempat wudu dengan tempat kita buang hajat. Kalau Imam Malik itu mengatakan bahwa di antaranya sunnah wudu menurut beliau. Oh, tapi kalau Imam Malik itu mengatakan bagi beliau itu adalah ya semacam sunnah itu kategorinya itu sebenarnya suatu perbuatan yang ditekankan untuk melaksanakannya. Kemarin sudah saya sebutkan kalau salah ya. Ada sunnah, ada mandub, ya, ada apalagi itu yang sebutan yang lain. Ada sunnah, ada mandub, ada tatawwu, ada nawafil, ada apalagi yang nama-nama daripada di bawah mustahab. Nah, ada mustahab, istilah-istilah itu. Ada sunnah, ada mustahab, ada mandub, ada nawafil, ya. Ada tatawwu. Nah, ini semua makna-makna sunnah. Nah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali, ya, ulama-ulama Hambaliyah atau Ibnu Hambal itu tidak membedakan makna itu. Tapi ada ulama-ulama tertentu yang membedakan, seperti ulama Maliki dan juga ulama Hanafi membedakannya kalau sunnah itu tingkatannya lebih di atas ketimbang mustahab, mandub, nawafil dan juga tatawwu. Mengapa? Kalau mustahab sifatnya cuma dihimbau, himbauan. Ya, kalau apa itu tatawwu atau yang lainnya itu sifatnya
itu saranan atau disarankan atau imbauan. Nah, bagi Imam Malik itu membagi dua, ya, bahwa kalau sunnah itu ya dia membagi sebagai sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, ya, artinya jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Sampai Imam Malik atau ulama Malikiyah itu menyebutkan kalau ditinggalkan kita tidak akan mendapatkan syafaat di yaumil udma katanya. Oleh karena itu lakukan. Nah, sunnah-sunnah muakkad itu kan banyak, diantaranya misalnya seperti sholat qobliyah subuh tadi. Ya, sholat qobliyah subuh itu Rasulullah tidak pernah tinggalkan sama sekali dalam hidupnya, itu qobliyah subuh. Maka jangan sampai ketinggalan. Sehingga sampai kalau ada orang yang ketinggalan qobliyah subuh, yang sudah terbiasa qobliyah subuh, kemudian tertinggal, maka dia qadha setelah habis sholat subuh. Boleh, tapi jangan di sini, terribut orang nanti, jadi fitnah. Artinya boleh di rumah. Saya kadang-kadang begitu, kalau nggak sempet ya sholat qobliyah di rumah, tapi qadhaan, bukan adaan. Qadhaan itu artinya diqadha, boleh. Karena sunnah muakkadah, ya, muakkadah itu sangat, ya seperti kayak 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum duhur, dan juga 2 rakaat sesudah duhur, itu juga muakkadah. Tapi di antara itu yang paling Rasul tidak pernah tinggalkan itu sebelum subuh, qobliyah subuh, yang nilainya itu sama dengan lebih utama, ya, daripada seluruh isi bumi dan langit. Itu luar biasa. Nah itu. Nah, berkaitan dengan wudhu tadi, ya, itu ulama membagi antara rukun dan juga sunnah-sunnah wudhu. Nah, sunnah-sunnah wudhu ini, ya, kita pasti melakukannya. Kita tidak mungkin melakukan hanya 6 saja kan, ya. 6 saja tidak mungkin kan. Misalnya cuma niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki, kemudian tertib. Tidak seperti itu kan? Pasti kita misalnya mulai dari membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Ya. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'iyah itu diiringi dengan doa. Termasuk ulama Hanafi sepakat. Beliau itu mengiringi dengan dengan doa. Doanya kemarin sudah sebagian dari saya sebutkan. Dan bahkan ulama Hambali, terutama Hambali, itu disunahkan, Hambali atau Hanabil, Ibnu Hambal, ulama Hambaliyah, atau itu mengatakan bahwa membaca niat itu sebaiknya itu disunah, itu ya, sunah diucapkan dengan lirih, hanya dia sendiri yang mendengarkan. Jadi nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah itu. Tapi kita harus lihat dulu tempat wudu kita. Kalau tempat wudu kita di WC, ya jangan sebut dah, dalam hati aja cukup, ya. Dalam hati aja cukup. Nah, ulama Malikiyah, niat itu kapan diucapkan? Sesaat sebelum hendak mau wudu. Jadi sesaat sebelum hendak mau wudu itu boleh diucapkan. Maka ada juga saudara-saudara kita, ya, yang sebelum itu bismillah itu ada, sebelum itu ada dibaca niat bismillahirrahmanirrahim. Boleh pada saat itu atau sesaat sebelum itu. Nah, itu boleh diucapkan pada saat sebelum melaksanakan wudu. Ini barangkali ada pertanyaan, Pak, silakan Mbak Ana. Enakan begini daripada kalau ngobrol terus saya juga bingung nih ngomong apa lagi. Tapi insya Allah ada. Ya Pak, silakan Pak Raja.
Ini masalah ini memang kadang kita itu kecil ya persoalannya. Dalam hadis disebutkan ya tidaklah disiksa kedua ruh jenazah di dalam kubur kecuali karena dua hal. Yang pertama karena masalah hal yang kecil menurut pandangan kita, tetapi besar di hadapan Allah, yaitu tidak istinja yang bersih pada saat sehabis buang air kecil atau baul ya. Yang kedua masalah yaitu mengadu domba ya itu. Itu kan kalau mengadu domba itu kan masalah besar ya kan. Mengadu domba, mengadu antara kawan dengan kawan sehingga berantem, sehingga berkelahi, tidak mau tegur sapa, itu kan mengadu domba. Tetapi ini persoalan kecil, al-baul ya, artinya la yastanji ahadun minal bau, artinya min baulihi ya, seseorang tidak beristinja dari setelah melakukan buang air kecil. Nah, itu kata-katanya tidak beristinja. Tetapi kalau kita sudah berusaha dalam posisi misalnya ini juga masalahnya masjid-masjid kita itu memang rata-rata di tempat buang air kecil laki-laki, kaum bapak, kaum laki-laki ini itu rata-rata berdiri semuanya ya. Ada sih WC atau tempat untuk itu, tapi sedikit. Dan itu bukan kadang, sering itu dipakai untuk orang-orang yang buang hajat gitu. Sehingga lama ngantri, padahal kita udah mau buang air kecil, susah. Otomatis kita menggunakan posisi dalam posisi berdiri. Nah, sedangkan Rasulullah memberikan satu contoh bahwa beliau senantiasa kalau buang hajat itu selalu dalam posisi nongkrong atau duduk ya. Ya kayak layaknya kaum Hawa atau wanita ya. Itu kan tidak pernah ada anak laki-laki perempuan itu kencing sambil berdiri kan, nggak ada itu. Bisa kemana-mana itu kan ya. Lain kalau laki-laki ya, kalau laki-laki mah di botol aja udah oke saja. Kalau misalnya di naik bus nih, ya kan nggak turun-turun, busnya nggak ada tempat WC, itu ribut itu bapak-bapak tuh, berhenti, kapan nih berhentinya? Nah itu ada yang kemudian kebelet, udah aqua itu secara diam-diam masukkan aja itu. Ini kadang-kadang ada itu kayak gitu, itu mau nggak mau susah juga ya dalam posisi seperti itu. Nah oleh karena itulah sebenarnya ya ada juga yang kemudian membuat suatu penelitian. Kalau orang misalnya laki-laki terutama, maka kenapa kok kebanyakan kena penyakit prostat gitu. Tapi kalau perempuan tidak. Nah, ditelitilah, oh ini karena kencingnya kebanyakan berdiri sehingga tidak tuntas gitu misalnya. Nah, hadis tadi menyebutkan tidak beristinja. Tapi kalau ini yang kita lakukan adalah usaha sudah beristinja dan sudah melakukan yang disebut dengan ibro, ya, ibro ya, kalau salah ya, ya begitu ya, berdehem, ibro ya, kalau nggak salah itu artinya ya kalau kita sudah usaha dengan dalam hadis disebutkan jelas sekali, wa yudallikuhu itu artinya memijat-mijat atau istilah ininya menggosok. Kalau intinya, tapi kadang dimaknai kalau makna aslinya yudalliku itu memijat. Artinya sehabis buang air kecil, nah sebaiknya itu kemudian kita ibrok dulu ya. Kemudian dan ibrok itu bukan yang di atas atau di mulut kita, tapi rasakan di perut bawah kita itu bergerak. Ya, bergerak dan kemudian keluarlah air sedikit dari alat kelamin kita. Nah itu yang itu. Kalau kita sudah usaha sampai 3 kali, kita berhenti. Lalu kita lagi, terus kita usaha berhenti. Insya Allah itu dianggap sebagai satu usaha, bukan termasuk orang yang tidak beristinja. Dia sudah beristinja, Nah, cuma memang
ini mohon maaf kepada kaum bapak ya, kaum bapak yang sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah itu beda. Kalau kata Pak Haji Edi ini yang sudah pengalaman di dalam sunat menyunat nih, kata Pak Haji Edi itu, kalau anak masih kecil itu, ya usia masih kecil yang disunat itu kata beliau, itu mohon maaf itu, ya air sendinya itu menyatu gitu, zut banyak gitu, short gitu, bisa muncrat, kita bisa ini. Tapi kalau sudah jadi bapak-bapak, sudah pernah menikah, itu biasanya bercabang tuh. Cek gitu ya, bercabang. Ini kata Pak Haji Edi nih, pengalaman saya pernah ngomong di beliau. Jadi memang begitu Pak Halim katanya. Jadi kita ini kalau udah usia begini, apalagi sudah menikah, ibarat keran mah udah dol katanya gitu. Jadi karena udah dol, jadi ya begitu. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Tapi alhamdulillah tempat pipis kita sekarang itu alhamdulillah itu sudah ada akrilik, kayak akrilik apa tuh, pembatas kayak terbuat dari plastik itu luar biasa itu. Walaupun posisinya berdiri-berdiri juga nggak masalah, itu menjadi tidak mengapa akhirnya, karena memang ya kalau di Masjidil Haram itu tidak ada ya. Di Masjidil Haram rata-rata duduk semua, bukan duduk, maksudnya kamar mandi semua, kamar mandi Masjidil Haram itu gitu. Di Mina juga nggak ada itu berdiri, semua kamar kecil semua, banyak ya. Di Arafah juga begitu, kamar kecil semua, nggak ada itu ya posisi. Dia itu menempel rata dengan daratan, maksudnya dengan tanah. Kalau kita kan agak tinggi ya, nah kalau dia nggak rata itu ya. Dan itu ya airnya kenceng banget itu airnya, air kenceng banget itu biasanya gitu ya. Nah ini mungkin ya artinya ulama terutama di Indonesia itu menjadi memaafkan ya karena kondisi sesuatu itu. Jadi tapi sudah ada usaha itu tidak mengapa ya. Nah ini memang beda gitu ya. Nah inilah terkait dengan itu tadi ya Bapak Baul. Nah berbeda dengan orang yang punya penyakit beser. Ya kalau dia sudah punya penyakit beser yang tidak bisa ditahan, ya artinya tiba-tiba kencing kan sudah ada tata caranya, udah ada alatnya sekarang udah canggih ya. Popok bukan lagi untuk bayi lagi, tapi popok juga untuk orang yang untuk kita ini bakalan nanti kalau udah usia kita ini ya, usia udah di atas mungkin 70-an ke atas, itu kita sudah pakai barangkali ya udah pakai popok. Kalau masih usia begini insya Allah masih belum lah ya. Ada yang pakai popok di sini? Enggak ya? Mohon maaf ya, enggak ada yang pakai popok ya, kecuali kalau ibu-ibu beda ya, ibu-ibu memang beda ya. Mohon maaf, memang betul ada kondisional seperti itu. Dulu waktu saya pernah cerita kalau nggak salah ya, waktu saya pergi haji itu juga ada itu ya, itu ibu-ibu. Nah itu ibu-ibu yang samping sebelah kanan saya. Nah terus saya di sebelah saya sebelah dekat jendela pesawat. Nah kalau nggak salah ibu-ibu di tengah samping saya. Nah bukan di tengah, di tengah samping saya. Bapak-bapak juga sendiri kan itu kan duduknya kalau di pesawat Garuda itu 3 tuh, 2, 3. Saya di pojok dekat jendela, ibu-ibunya di tengah. Terus ini ibu-ibu juga pensiunan, ini juga bapak-bapak pensiunan juga. Nah, ini ada cerita itu pengalaman luar biasa itu. Si ibu-ibunya ngomong kepada saya, Pak Halim gitu, tolong dong bilangin ke bapak yang samping ini supaya bisa pindah di tengah. Soalnya saya ini mohon maaf Pak Halim, saya ini gak bisa menahan kencing saya itu harus sering ke WC. Oh gitu. Saya ngomong ke bapak-bapak itu, Pak, mohon maaf Pak, bisa pindah nggak sebelah sini? Saya di situ. Padahal saya aja itu sudah ngalah Pak. Saya itu pindah, tadinya bukan di situ tempat duduk saya. Saya ngalah dengan ibu-ibu yang pengen deket dengan suaminya. Saya mengalah. Ya karena saya waktu itu ketua karu, ketua regu gitu. Akhirnya saya ngalah duduk di samping dekat jendela. Bapak-bapak itu mohon maaf ya sama-sama udah usia ya. Jadi egonya juga muncul. Enggak, saya mah di sini, saya juga sama. Oh iya deh, Bu, gimana? Ya udah nggak apa-apa, Pak Alim, dah saya di sini aja dah, gitu kan.
Ternyata kejadian betul itu pas pulang ke Indonesia. Ibu-ibu, jadi kan setiap orang itu kan kalau di Garuda di pesawat itu kan dikasih apa itu tisu, ya tisu kan banyak kan tisu kan. Nah itu ada tisu banyak itu Pak saya dapat. Saya tuh heran, saya itu kan banyak meleng ke sana ngeliat tuh. Itu tisu saya nggak ada, hilang. Kemana ini saya bilang itu? Kok saya nggak ada tisu saya? Saya yakin ini mungkin ibu ini yang ngambil, biarin aja dah, nggak apa-apa, saya ikhlasin. Ternyata benar dalam perjalanan itu ibu-ibu itu pipis. Waduh, pipis. Nah itu secara saya pura-pura nggak tahu, tapi ibu-ibu itu udah masukin itu, jadi pakai apa itu tisu saya itu kayaknya dia diantar karena kan banyak sekali. Bener dia. Begitu dia izin mau ke kamar mandi, ya udah izinkan. Saya lihat di tempat duduknya basah Pak. Masya Allah, basah itu, bagaimana itu saya bilang. Akhirnya saya ngomong ke bapak yang sama, Pak, tuh Pak, kasihan tuh Pak, bapak gimana? Tapi kan saya juga sama Pak. Wah, juga. Ini memang kayaknya padahal habis pergi haji itu. Habis pergi haji gitu. Ya, ini memang bapak-bapak dan ibu ini pergi hajinya sendiri. Ya sendiri, hanya saja nanti di sana kan ditemani dengan teman-teman dengan yang mahram gitu. Ya cuman kan tempat duduk nggak bisa kan, di perempuan semua itu nggak bisa gitu, sesuai dengan ininya kan daftarnya pertama kali gitu ya. Nah di situ lalu saya bingung nih, nah ini gimana dia sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat subuhnya, itu kan 3 sholat itu kita ada di pesawat udara, luar biasa. Kita kan 9 jam ya di atas ke pesawat itu 9 jam. Wah, itu bukan Madinah, dari King Abdul Aziz ya, di daerah Jeddah itu kalau nggak salah. Itu 9 jam, bayangkan itu kan di atas udara itu. Terus saja begitu. Ya. Nah, akhirnya kemudian ada satu pendapat itu ya di Corong itu mengatakan begitu pas adzan maghrib, begitu pas adzan isya langsung disebutkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melakukan sholat maghrib dan isya, dimohonkan untuk bisa melakukan tayamum dan cukup dengan niat bahwa untuk menghormati waktu sholat. Jadi jangan rombongan bondong-bondong ke kamar mandi, bahaya. Ya kalau semua orang ke kamar mandi ngantri kan, wah itu bahaya banget kan. Bisa-bisa ya jatuh semuanya kan, ya kan. Itu juga air juga bisa kemana-mana kan. Tahu sendiri, mohon maaf. Ya namanya menggunakan air itu, jamaah itu banyak yang nggak tahu. Ya apalagi dengan posisi tempat buangnya itu udah canggih banget. Itu kan banyak juga yang nggak mau, apalagi sekarang mungkin udah mungkin apalagi di hotel-hotel tertentu, mohon maaf ya. Itu kalau buang air kecil itu pakai sensor. Itu yang susah saya itu. Pernah di hotel mana itu saya itu. Waktu ada undangan kawinan itu, mau pipis itu susah banget itu. Di sensornya nggak keluar-keluar, bagaimana ini mau istinjaknya. Diginiin nggak keluar, diginiin nggak. Kata orang-orang, Pak keluarin dikit, lalu ini, waduh gimana kalau keluarin dikit kan gak enak. Ya ini posisi. Nah itu kayaknya kok jadi gimana ya, hotel-hotel itu sengaja kali buat gitu ya. Yahudi ya, mohon maaf ini. Kayaknya sengaja dibuat seperti itu semuanya. Sehingga umat Islam itu buang air kecilnya itu tidak sunnah. Ini nih, aduh, makanya susah kalau kita ke hotel-hotel itu harus cari pilih yang bisa ada kamar mandinya. Ya itu penting. Nah itu sampai seperti itu, maka kemudian sholat dalam ya keadaan satu, waktu itu sholat nggak menghadap kiblat. 2, ya keadaan kayak ibu tadi dalam posisi bernajiskan, dia bernajiskan, artinya berhadas ya, berhadas tapi kan kencingnya jadi najis kan, ya kencingnya jadi najis tapi dia berhadas kan, yaitu buang air kecil. Maka karena itu maka untuk menghormati waktu disilakan sholat dengan berbagai keadaan.
Nah, bagi ada satu pendapat setelah itu baru nanti di tanah air diqodho sholat yang tidak sempurna itu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat sudah tuntas sholat wajib ditunaikan di atas pesawat. Boleh sholat di atas kendaraan. Walaupun memang di dalam hadis itu dijumpai Rasulullah melakukan sholat di atas kendaraan unta itu hanya ketika beliau melaksanakan sholat sunnah. Tapi ketika beliau melaksanakan sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya, lalu beliau mencari tempat kiblat, mengarahkan tempat kiblat, baru beliau sholat. Itu kalau sholat wajib beliau lakukan seperti itu. Tapi ada juga yang ulama berpendapat dengan dalil itulah maka boleh kita melakukan sholat dalam kendaraan. Cuma kita harus memposisikan terlebih dahulu untuk mengarah kiblat dulu. Ya, kayak posisi di laut itu masih enak tuh ya, masih kita bisa mengarahkan dulu ke itu dan niatkan ke kiblat dulu. Nanti posisi ketika nanti pesawat atau kapal itu kemudian mengarah kemana itu terserah. Karena kita sudah niatnya tadi kan usolli misalnya fardhos subahi rakaataini mustaqbilal kiblati. Kiblah itu artinya arah, bukan Ka'bah ya, arah. Ya. Ketika kita berada di Masjidil Haram, maka niatnya mustaqbilal Ka'bah. Kita karena menghadap Ka'bah. Itu udah ada dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahadir Rasul, itu disebutkan di situ. Bahwa kiblat itu artinya searah. Ada satu hadis yang mengatakan ya, ketika Rasulullah masih berada di Madinah, beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Di antara sebelah timur dan sebelah barat inilah kiblat. Nah, di situ banyak para sahabat yang setuju dengan pendapat itu. Artinya apa? Yang searah dengan kiblat itulah kita boleh melakukan, tidak harus kemudian yaitu tepat sekali begitu, karena ada hadisnya. Dan itu ada berapa pendapat yang setuju dengan itu. Jumhur mereka sepakat. Itu Ibnu Umar pernah melakukan sholat seperti itu. Jadi ya cuma kiblat, tidak perlu diubah. Nah ini penting ya, karena ada juga yang kemudian masjid sampai dirubah. Nah pada saat kemarin juga waktu itu pernah juga ada masalah ya, kita buka kitabnya. Waktu itu saya sampaikan. Jadi tidak mengapa. Ya, jadi ma bainal, hadis yang dipakai itu adalah hadis Rasulullah SAW. Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Di antara timur dan barat itu kiblat. Nah itu ketika Rasulullah berada di Madinah. Nah, kalau kita sekarang di sini berarti di antara selatan dan utara adalah kiblat. Nah, ini terkait dengan masalah wudu ya. Kita kembali lagi ke masalah wudu. Nah, ini penting untuk masalah wudu kita kalau kita ingin melaksanakan sunnah-sunnahnya yang disesuaikan oleh ulama Asy-Syafi'iyah, itu sebaiknya ada doa-doa ketika ada anggota-anggota, misalnya ketika mau membasuh tangan sampai pergelangan tangan, ya Allah jauhkanlah tanganku ini dari perbuatan maksiat. Kemudian ketika membasuh ketika menghirupkan air ke dalam hidung, maka ya Allah berikanlah aku ciuman bau surga. Nah, ketika waktu kemudian berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, doanya gitu. Ketika akan membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari di mana ada wajah-wajah yang hitam dan ada wajah-wajah yang warna putih. Itu banyak doa-doanya. Ini ulama Hanafi juga sepakat begitu. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Itu mengatakan tidak ada. Ya cukup ada gerakan saja. Ada juga ulama yang lain mengatakan mengucapkan syahadat ketika membasuh anggota tubuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Itu ada. Juga ada riwayat begitu. Silakan mau pilih. Jadi kita tidak usah perlu ini ribut gitu ya, tapi tetap silakan sesuai dengan pendapat-pendapat yang sudah dianut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.